Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Spot SY Podcast. Saya senang banget hari ini karena di episode kali ini kita kedatangan tamu super spesial. Beliau adalah sosok penting di balik hubungan diplomatik Indonesia-Myanmar, yaitu Bapak Muhammad Arif Hidayatullah, kuasa usaha ad interim di KBRI Yangon. Dan juga kami kedatangan host spesial yaitu Bapak Dipa Nevowira. Spesial pakai telur dong nanti. Oke, kita kasih sambutan buat Pak Arif dan Pak Dipa. Pak Arif, terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Kita mau ajak Bapak ngobrol santai tapi juga mendalam. Dan untuk pertama, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak. Apa sih yang bikin Bapak tertarik jadi diplomat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih Mas Altaf atas kesempatannya bisa bergabung dengan apa tadi Shotpest Spot Spot SY Podcast. SIE Podcast. Terima kasih sekali lagi. Eh, Latar belakang kenapa saya memilih profesi sebagai diplomat lebih karena salah satunya adalah motivasi saya untuk bepergian Oh, ke luar negeri. Tentunya ini kalau jadi diplomat, katanya kita memiliki privilege untuk ditempatkan di luar negeri, sehingga sebagian waktunya tentu adalah juga sambil jalan-jalan dan Jalan-jalan. mengunjungi negara. Oh, catat tuh ya. Kalau pengen jalan-jalan, salah satu top priority-nya adalah menjadi diplomat. diplomat. Jadi trigger sederhana kenapa saya ingin jadi diplomat salah satunya itu. Ya, selain tentunya punya minat untuk bagaimana membina kerjasama dengan orang-orang dari negara lain. Sebenarnya tidak hanya diplomat untuk alasan tersebut. Profesi yang lainnya tentu kalau kita sudah dalam level misalnya di swasta atau di pegawai lainnya, kalau sudah sampai level pada ada hubungan dengan perusahaan lain di luar negara lain, tentunya ada juga kesempatan seperti itu. Tapi kalau pegawai negeri yang sering melakukan kerjasama seperti itu tentunya pegawai atau negeri atau aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai diplomat. Jadi alasannya yang pertama adalah jalan-jalan karena bisa ke luar negeri. Dan yang kedua adalah eh, bisa bekerja sama dengan orang-orang yang dari macam daerah dan budaya siapa Bangsa-bangsa lain. bangsa-bangsa Sama-sama lain. lain ya. Dan sekarang kan Bapak sedang bertugas nih di Myanmar. Dan kalau boleh tahu sudah berapa lama di Myanmar, Pak? Dan selama ini apa tantangan atau hal unik yang Bapak rasakan di Myanmar? Saya sudah hampir 4 tahun di 4 sini. tahun. Saya sampai 15 Agustus 2021. Eh, jadi Agustus nanti mungkin saya akan 4 tahun dan segera berakhir juga tugas saya Masya Allah. kembali ke Jakarta, ke Kementerian Luar Negeri. Eh, Hal menarik penempatan di sini adalah satu budayanya ya, Udah. budayanya yang memiliki kedekatan dengan
Indonesia. Kental budaya Asia tentu tidak terlalu eh, harus mempelajari bagaimana lah seperti kalau misalnya Hmm. berbeda dengan budaya Eropa, mungkin budaya benua lain ya. Nggak harus secara khusus ya Pak ya. Ya, tidak harus secara khusus. Ada banyak sekali persamaan kebudayaan antara Indonesia dan Myanmar. Tentunya mungkin karena latar belakang atau dari sisi sejarahnya ada beberapa kemiripan. Misalnya salah satunya adalah kedua budaya dua bangsa ini disatukan oleh asal bahasa atau pengaruh bahasa yang sama yaitu Sanskerta. Hmm. Jadi kalau di sini misalnya bahasanya berasal dari Sanskerta dan kemudian Pali, kita juga pernah di Indonesia pernah masih dalam beberapa periode beberapa abad yang lalu bahasa yang dipergunakan Sanskrit. dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Ketika misalnya ada tugu-tugu yang ditemukan atau prasasti yang ditemukan di prasasti Tarumanegara dan lain-lain dan juga misalnya di prasasti di wilayah kekuasaan Sriwijaya itu sangat kental pengaruh bahasa atau pengaruh aksara Sanskerta. Makanya ada kemiripan Pak ya. Ada Ada kemiripan. kemiripan di beberapa tempat di Indonesia Iya. dengan di sini. Tuh, yang belajar IPS pasti paham tuh. Ya, Yang belajar kelas IPS 8 kemarin kalau nggak salah. Ya, kelas 8. nyampe kan kita kan ke Nyampe. Ingat manusia sedikit. prasejarah Indonesia. Ya, gitu. Jadi ada kemiripan antara budaya Indonesia dan Myanmar, Pak. Yang salah satunya adalah dari bahasa. Dari bahasa. Betul. Banyak kan, banyak faktor budaya itu kan memiliki banyak dimensi ya. Salah Betul, satunya betul. adalah bahasa. Betul. Bahasa. Yang paling penting, terutama karena terkait juga dengan diplomasi, adalah bahasa itu sendiri juga. Bahasa. Pengetahuan kita mengenai bahasa. Cuma sayangnya saya sejak sampai sini Hmm. belum berkesempatan untuk belajar bahasa Myanmar. Oh. Jadi salah satu yang membuat diplomat bisa menjalankan tugasnya adalah kemampuan dia atau yang bersangkutan untuk menguasai bahasa setempat. Hmm. Itu penguasaan bahasa setempat itu membuat semakin mudah pekerjaan diplomat. Makin luas Pak ya. Makin luas segala macam dan dengan begitu selain dihormati dan dihargai karena masyarakat setempat dan termasuk juga pengalaman di beberapa penempatan saya sebelumnya, negara setempat merasa dihormati, dihargai, dan tersanjung ketika kita menguasai bahasa setempat. Itu sih, itu yang kemudian juga ya sedikit banyak mestinya saya harus dari awal belajar bahasa Myanmar gitu, seperti itu. Tapi Pak, maaf saya potong sedikit Pak. Eh, ada gak beberapa kosakata Myanmar yang Bapak kuasai sampai hari ini Pak? Sederhana, Yang sederhana Mingalaba, Mingalaba gitu Pak ya. Jadi bahasa-bahasa sapaan Pak ya. iya, Oh. Teju Timbade, Timbade. Betul, betul, betul. Iya. Dan kita lanjut, mungkin kan tadi seperti Bapak ucapkan gitu ya, sebelum di Myanmar ini Bapak pernah ditempatkan di beberapa tempat. Dan kalau boleh tahu Pak, sebelum ke Myanmar Bapak pernah ditugaskan di negara mana aja dan pengalaman paling berkesan itu di mana Pak? Sebelum ini, kalau Myanmar ini penempatan saya keempat. Keempat sih. Kita istilahnya penempatan atau penugasan dari Kementerian Luar Negeri. Penempatan saya atau penugasan pertama saya itu di Amman, Yordania. Itu tahun 2000 sampai 2003, Desember 2003. Itu di sana tentunya berbahasa Arab ya. Bahasa Arab. Ya, di sana kami memiliki kesempatan tentunya selain Yordan
adalah termasuk negara di kawasan Timur Tengah yang posisinya sangat penting dan strategis, juga memiliki tempat-tempat sejarah Hmm. yang sangat termasuk dari bersejarah dari sisi agama Islam dan Kristen. Iya, betul betul. Jadi ada tempat di situ, ada di dekat Laut Mati itu ada tempat pembaptisan ya. Betul. Dari sebutnya ya, kalau tidak salah itu tempatnya John the Baptist kalau nggak salah ya, atau mohon maaf kalau keliru, saya agak sudah lupa agak lama. Dan kemudian juga ada beberapa tempat bersejarah dari sisi agama Islam, yaitu tempat di mana pertempuran pertama dari salah satu panglima tentara Islam Islam. dengan tentara Romawi di sana. Jadi itu ada beberapa juga, dan juga ada beberapa kayak diklaim salah satunya ada juga tempat bersejarah di sana di mana ada gua Kahfi. Klaimnya karena ada beberapa tempat juga yang diakui sebagai gua Kahfi. Tapi salah satunya ada di Yordania. Jordania. Juga ada beberapa yang diyakini sebagai makam atau makom para nabi beberapa. Oh. Jadi ya memang Yordania dari sisi sejarah peradabannya tempat yang sangat menarik. Belum lagi kemudian juga yang sebelum-sebelumnya ada Petra. Nah, Petra. baru saya mau ngomong tadi itu Petra. Pak Petra. Petra Petra. itu diyakini sebagai sejarah masa-masa sebelum yang tadi saya sebutkan itu. Oh, jadi Iya, iya betul. itu Bangsa Nabatean yang masih berbahasa Aramaik. Jadi Aramaik. mungkin bahasa Aramaik itu bahasa sebelum bahasa Arab kuno. Oh. Yang juga menjadi, kalau tidak salah, menjadi dasar bahasa Yahudi dan juga bahasa Arab. Hebrew dan juga bahasa Arab. Jadi dari tadi kita belajar bahasa ya. Iya. Ada Bahasa dan sejarah. bahasa. Semua ada yang tahu gak Jordan di mana? Ayo, Jordan di mana? Ayo, nih geografinya dicoba nih. Tahu nggak? Apa nih? No. Tadi saya udah nyebut Udah Timur bilang Timur Tengah. Tengah tuh. Timur Tengah. Yang Itu bisa berbatasan dengan Palestina dan Israel. Oh. Jadi Yordania itu sejarahnya juga adalah sebenarnya sebelum negara Israel terbentuk, Yordania itu adalah pengampu dari wilayah negara Palestina Dan Israel. khususnya kota suci Yerusalem. Oh. Gitu. Yang kedua, penempatan kedua 2006 sampai 2010 itu di Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi. Uni Emirat Arab. Uni Emirat. Nah, Emir, negara Emir. Emir. Yang Iya. menarik, jadi kalau saya sih selalu ingin ya, selalu dari sejarah juga ya inginnya memandang, termasuk pada penempatan keempat ini, memahami sejarah suatu bangsa itu memudahkan pekerjaan kita, terutama sebagai diplomat. Nah, Abu Dhabi ini sejarahnya kental dengan apa yang sedang kita upayakan nih di baru-baru ini di Indonesia. Sheikh Zayed sebagai pendiri Uni Emirat Arab itu memiliki pandangan bahwa rakyatnya harus maju melalui dua, yaitu pelayanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik. Oh. Jadi ketika sebelum beliau itu tidak pernah memikirkan bahwa kekayaan yang didapat dari minyak itu digunakan sebesar-besarnya untuk membangun. Nah, begitu Sheikh Zayed menjadi memerintah, dia bangun itu semua puskesmas,
sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan sehingga rakyatnya bisa sehat, bisa punya pendidikan. Dia datangkan dokter-dokter dari Inggris, dari mana, dari seluruh dunia dengan uang yang bisa terkumpul dari hasil penjualan minyak, juga mendatangkan guru segala macam dari itu yang akhirnya menjadi landasan bangsa, terutama bangsa Arab yang di Abu Dhabi dan UAE itu bisa maju karena punya pemimpin yang memiliki visi ke depan untuk membangun negara melalui menyehatkan bangsanya dan juga mencerdaskan bangsa. Berarti bisa dikatakan bahwa awal dari kemajuan Uni Emirat Arab saat ini, Pak, ya, itu dimulai dari tahun 2000 atau sebelumnya, Pak? 2002 dari sebelum Sebelumnya, 2006. sebelumnya itu saya lupa tahunnya ketika Sheikh Zayed mulai memerintah. Tapi pas ketika Bapak penempatan Oh, di itu sana itu sudah. udah mulai bebenah mereka sebagai sebuah Jadi negara. puluhan tahun sebelum itu, jadi Sudah sudah mulai, sadar. sudah. Oh. Begitu saya datang 2006 itu Hmm. kan sudah anaknya, Sudah udah sudah. mulai tumbuh ya, Pak, ya. Kemudian sampai akhirnya sekarang kita iya kenal bahwa sudah sangat maju sekali, sudah. Dan Dubai juga kemudian punya. hmm, Dubai itu lain lagi, mereka sudah sadar bahwa hmm, cadangan minyaknya menipis dan harus segera beralih hanya dari mengandalkan hasil-hasil minyak hmm, menjadi negara yang mengandalkan pelayanan dan jasa. Hmm. Jadi Dubai itu kan terkenal iya. punya dia menjadi Perwisatanya hub makanya ini, akhirnya, Pak, hub ya. itu. Jadi mereka berpikir sudah harus segera meninggalkan terlalu banyak bergantung pada hasil minyak. Iya, Dan Dubai memang yang paling gencar ya. gencar melakukan itu di awal dan kemudian Abu Dhabi juga bergerak maju berikutnya karena memang secara eh, kandungan dan kekayaan alamnya Abu Dhabi itu yang termasuk yang terbesar Terbesar. dari kandungan minyak dan gas saja gitu. Mhm. Yang ketiga itu saya penempatan di kalau ada yang tahu kota Songkla Nah, atau provinsi Songkla. benar-benar nggak? Songkla di mana? Songkla. Songkla. Hah? Songkla. Dari namanya. Cina. Familiar gak? Di tengah kalian Songkla. Songkla. Thailand. Thailand. Oh. Kurang Thainya mana Thailand. Oh, Songkla berarti di sangat dekat ya, Pak? selatan ya, Pak, ya? Kalau nggak salah Selatan ya, itu perbatasan dengan Thailand Malaysia, Pak, ya? Selatan itu. Nah itu sekali lagi itu juga kenapa Indonesia membuka itu masih sampai sekarang masih konsulat Republik Indonesia. Kalau dari sisi grade atau tingkatan perwakilan konsulat Republik Indonesia itu yang paling kecil ya. Hmm. Kalau yang besar kan KBRI, Hampir. Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan kemudian di bawahnya ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat RI itu yang unit terkecil lah. Apa yang Dari mendasari itu, Pak? membedakan itu satu dari kepentingan, juga satu dari kemungkinan eh, jumlah SDM yang perlu Oh. direkrut, juga dari sisi hubungan hubungan bilateral dari levelnya. Karena memang itu dalam satu negara biasanya di ibu kota itu biasanya ada KBRI, Betul. tapi di luar itu kita bisa pilih antara membuka konsulat jenderal Republik Indonesia atau sementara buka dulu konsulat Republik Indonesia. Tergantung nanti kalau ada peningkatan hubungan, Hmm. kita bisa tingkatkan menjadi konsulat Jenderal Republik Indonesia. Nah, Songla itu juga menarik karena eh, tidak mayoritas konsulat Republik Indonesia di Songla itu membawahi atau punya semacam wilayah akreditasi itu 14 provinsi. Lumayan Di banyak ya. Thailand, Hmm. 14 provinsi dari 77 provinsi di seluruh Thailand. Seluruh Thailand, Nah, di 14. 14 provinsi itu semuanya di selatan dari mulai Ranong Hmm. yang berdekatan dengan Tanintari itu. Ranong itu berbatasan dengan Kautong itu. Hmm. Terus sampai ke bawah sampai ke
provinsi yang paling bawah itu kalau nggak salah ialah Patani dan Kata Kathiawar. itu kalau tidak Perbatasan salah, dengan Pak, Malaysia. kalau tidak salah saya pernah baca, Pak, banyak, penduduk di sana yang menempuh pendidikan di Indonesia, Iya, Pak. itu Gitu, Pak. salah satu alasan memang di beberapa provinsi paling selatan Thailand itu memiliki semacam kebiasaan Mhm, dari mulai kakek neneknya sampai dia punya anak kemudian punya cucu mhm. selalu mengirimkan anak-anaknya terutama untuk belajar agama Islam. Oh, Dan paling banyak itu dikirimkan ke pondok pesantren modern Darussalam atau Gontor. 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 Jadi banyak sekali yang dari sana juga dan kemudian berkembang karena setiap tahun PP Muhammadiyah itu melalui Universitas-Universitas Muhammadiyah yang Mhm, mhm, tersebar di seluruh Indonesia mhm. juga menawarkan beasiswa untuk Hmm. mereka untuk tidak saja belajar bahasa apa atau pendidikan agama Islam tapi juga belajar dari di fakultas-fakultas umum lainnya ya kalau sains dan lain-lain gitu. Berarti Tidak hanya mhm, pendidikan agama. berarti, Thailand Selatan itu menyumbang angka yang tidak sedikit ya, Pak, ya, untuk, komunitas muslim di Thailand, Pak, ya? Iya, Artinya, konsentrasi muslim terbesar itu justru ada di selatan, Pak, ya? di selatan. Tapi di Bangkok pun ada komunitas Muslim di sana dan di utara ada beberapa juga Mhm, kantong-kantong komunitas Muslim mhm, yang tidak saja pendatang tapi memang dari sejarahnya ada juga yang mhm. Muslim Siam namanya, Iya, iya, iya. yang sejak dari beberapa generasi sudah memeluk Sudah Islam. Hmm. Kalau di Bangkok khususnya yang ada yang keturunan Jawa juga. iya, saya Oh, pernah dengar tuh, Pak, Yang Kampung ada Jawa. masjid, Betul, Kampung masjid Jawa, kampung yang Masjid Jawa di sana ada juga betul. dari pengaruh dari situ. Nah, Ada juga dalam sejarahnya mereka karena ada salah satu penasehat raja itu eh, raja terdahulu, mhm, raja-raja terdahulu itu penasehatnya adalah salah satunya orang Persia Muslim. terus Jadi memang akarnya beragam. beragam. hmm. Ada juga pengaruh Melayu Mhm, di sana, ada suku-suku Melayu memang secara eh, budaya mhm, memang sudah lama iya. memeluk agama Islam. Karena Gitu. ada percampuran juga dengan suku Champa dari Kamboja, Pak, ya? Kamboja juga ada Siam, Mhm, Khmer juga. Khmer, betul. Jadi banyak sekali ya pengalaman kalau disebut belajar dari pengalaman selama penempatan untuk penugasan Mhm, 4 kali ini, ya saya senang melihatnya dari sisi sejarah Sejarah. dan itu yang membantu saya memahami eh, negara itu bagaimana pendekatannya. Oh, berarti Nah yang mhm, keempat mhm, di Myanmar ini juga Myanmar ini unik. unik. Kalau boleh, saya pernah nyebut di salah satu wawancara mhm, pentingnya mengetahui sejarah bangsa Myanmar ini. Ada satu yang saya sebutkan between India and China. iya, iya Oh, sih, saya baca kemarin, saya nonton Iya, kemarin yang itu wawancara Bapak, bukunya ya, kalau Pak, ya? ingin mengerti bagaimana suatu bangsa Myanmar ini atau Bamar ini terbentuk, kita lihat dari segi patriotismenya segala macam bisa baca di situ. Mhm, Jadi di situ di buku itu diceritakan dalam sejarahnya. Saya tahu lah, mhm, saya lupa tahunnya 1826 atau berapa gitu. Sekitar itu ketika sebenarnya di kawasan tengah di mana kerajaan Bama itu masih eksis, di sekelilingnya itu sudah dikuasai oleh kolonial Inggris. Bahkan Yangon pun sudah dikuasai oleh mhm, kolonial Inggris. Di mana pusat kekuasaan kerajaan Bama itu masih di Mandalay di mhm, tengah. betul, betul. Sentral kerajaan. Dan kolonial Inggris itu mencoba merebut Mandalay oh, untuk menguasai semua. Jadi di sisi kiri dan kanannya sudah dikuasai, tinggal yang tengah masih Mhm, menjadi kekuasaan kerajaan Bama. Nah, pada saat pengupungan itu rajanya masih berpikir bahwa eh,
Dia memberikan, tugas kepada 2 panglimanya untuk menghadapi pasukan Inggris, tapi di sisi lain dia mengutus juga beberapa panglimanya untuk menguasai Manipur dan Betul. Mizoram Karena di berdekatan ya, utara Pak, iya di betul kan. utara. Jadi ini menandakan bahwa karakter bangsa ini karakter bangsa yang kuat dan berani, Hmm. gitu. Itu kira-kira. Eee, jadi kalau bisa saya klaster, Pak, Bapak itu 2 penempatan, yang satu di Timur Tengah, 2 di Timur ya Tengah, 2 Timur Tengah dan, katakanlah 2 lagi di Pasifik Asia Asia Tenggara. Selatan. Jadi 2 itu. Ada nggak, Pak, apa namanya, hal yang signifikan terkait, kedua negara tersebut selain tentu sumber daya alam ya, Pak, ya. Kalau di Timur Tengah kan kita seperti kita ketahui bahwa di sana minyak, walaupun di Myanmar sendiri pun juga ada sumber daya energi, Pak. Tapi Hmm, di 2 itu ada nggak Bapak temukan hal-hal yang sangat kontras katakanlah, hmm, gitu. Sehingga, menjadi apa namanya, dasar yang Bapak katakan tadi di awal menuntut Bapak sebagai seorang diplomat untuk bagaimana hmm. bersikap, gitu. Sumber daya alam ya. Ya, apa aja misalnya, oh selain selain sumber daya alam. Kalau di Yordania itu, mereka punya kandungan fosfat dan potas. Potas. Itu salah satunya untuk bahan baku pembuatan semen. Oh, wah jadi jangan-jangan semen kita dari sana tuh. Ya, salah satunya, dan mereka juga punya minyak, cuma, agak telat pengelolaannya. Jadi Oh. di utara berbatasan dengan Irak dan Hmm, kemudian tentunya, UAE kan banyak minyak kandungannya. hmm, Tapi Yordania itu, misalnya kebutuhan sehari-harinya terutama hmm. itu banyak dari impor. Hmm, Jadi memang, dari komod sisi hmm, komoditas yang lain-lainnya hmm, selain potas, hmm, fosfat, dan, minyak bumi yang, belum dikelola secara optimal pada saat saya di sana ya, sekarang mungkin udah lebih optimal. Eee, didatangkan dari banyak kali, kebutuhan-kebutuhan, untuk rakyatnya itu diimpor. ada yang dari Indonesia, Pak? Produk-produk Indonesia di sana masuk, Produk Pak? Indonesia itu Di Timur salah Tengah? satunya furniture. Furniture. Furniture, Hmm. kemudian apalagi saya ada lupa. Oh, berarti diakui ya, Pak, ya, produk furniture kita di Timur Tengah, Pak, ya? Karena saya Timur baca Tengah tuh ada beberapa kita kan, tuh mensuplai hmm, furniture ke beberapa negara Timur Tengah, gitu. ada kemiripan mungkin ketika, Hmm, tapi zamannya sudah berubah ya ke hmm, sekarang ya. Dulu kan kalau kita lihat di rumah-rumah, hmm, kita dan di beberapa negara seperti hmm. Yordania dan, UAE itu seneng yang furnitur kayu yang besar-besar ya, Iya, iya. Oh. dengan ornamen Iya, yang betul betul. menakjubkan itu. Waktu itu memang masih, dan kalau, eee, dengar jati dari Indonesia, Iya, betul. oh sangat Hmm. senang. Betul betul. Mhm, Diakui kayu jati kita, Pak, di luar negeri hmm, itu. iya. Yang lain, Thailand tentunya mereka punya kemajuan Hmm. industri ya, Hmm. industrinya sangat bagus. Kalau Manufakturnya, di Pak. selatan itu Hmm. industri perikanan, Hmm. Kan pengolahan ikan yang mereka ambil juga benar-benar dari, pesisir sih, Pak, ya. eee perikanan sangat bagus. Hmm. Songkla itu termasuk sentra, eee, nelayan, Hmm. laut ya, untuk mencari ikan-ikan. Tapi Pak, sebelum ke pertanyaan kata Pak, itu saya pernah dengar Pak bahwa ini mungkin agak 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 melimpir dikit dari topik ini agak sedikit katanya entah benar entah enggak Pak, maksudnya mungkin Pak bisa menjelaskan. Di Thailand itu menjadi salah satu tempat atau dalam tanda kutip sarang pasukan separatis ya Pak ya. Oh katanya di Thailand itu ada pergerakan Pak ya. Di mananya? Di Di selatan? selatan, iya. Oh, itu kan memang ada Bener nggak tuh Pak? Seperti kalau semacam di Moro di konflik, Filipina gitu kan. Nah, heeh, konflik yang sudah lama hmm, karena, merasa, ya inilah ini, kalau menurut saya belajar dari kembali lagi, hmm, kita yang, generasi berikutnya ya, untuk menyadari bahwa ini bagian dari sisa-sisa, kolonialisme. yang Hmm. masih tetap tumbuh ya Pak. Iya, kan sekarang juga lagi ribut Israel, Betul.
Gaza, Palestina. Itu tidak lebih dari ya itu campur tangan dari kalau dari itu Thailand itu karena pembagian yang dilakukan secara tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Masyarakat dari bawah. Jadi Inggris pun ketika itu menguasai Semenanjung Malaya, termasuk Malaysia itu, di Inggris mengadakan perjanjian rahasia dengan Raja Thai pada saat itu, Oh. membagi beberapa wilayah yang mana masuk Thailand, yang mana masuk Malaysia. Terjadilah kemudian yang pembagian antara Thailand dan Malaysia itu ada di yaitu beberapa provinsi yang sekarang di Thailand itu semua enggak semua, mayoritas masyarakatnya adalah suku Melayu. Nah, itu yang kemudian menjadi konflik karena juga ada wajar suatu bangsa kemudian menerapkan ketika diputuskan misalnya bahasa nasionalnya ada ini A gitu misalnya. Nah, beberapa wilayah yang merasa bukan berbahasa A tersebut tentunya ingin Ketidakpuasan ya, Pak, ya? ada ketidakpuasan, ingin bahasanya juga Diakui. diakui segala macam. Nah, timbullah suatu konflik yang Betul, percikan konflik. pada suatu periode juga terjadi konflik berdarah di situ. Ya, Semacam itu sih yang jadi coba. bab ya. Nah, paham kan nih yang lain? Sejarah nih. Kalian nanti. Jadi kalau Pak Dipa ngajar IPS atau pelajaran sejarah nih udah mulai ketemu nih benang merahnya ya. Gitu. Ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada yang ngantuk nih. Iya. Ada nggak? Tepuk tangan dulu dong ah. Biar jangan ngantuk. Ini serius bener ya. Nggak ada joke-joke dari tadi. Nanti ada, Pak, setelah pertanyaan selanjutnya. Mungkin selama bertahun-tahun bertugas di luar negeri, Pak, dari mulai tahun 2003 sampai saat ini, bagaimana Bapak menjaga semangat nasionalisme dan profesionalisme? Dan selama menjadi diplomat, pelajaran hidup apa yang paling berharga menurut Bapak? Iya. Membina nasionalisme dan patriotisme. Kalau di perwakilan atau di KBRI atau di Konsulat Republik Indonesia dan sekarang di KBRI Yangon, nggak sulit sih kita, terutama yang diplomat dan lain-lain. Saya rasa kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, cara membinanya mungkin kita yang mungkin paling bagus ya. Kita paling guyup, sering ketemu, dan Siap. kita juga sering mengadakan upacara kan, Iya. upacara-upacara yang sangat banyak Betul, sekali betul, upacara betul. ya. Itu salah satunya jadi agak mudah terus untuk memelihara nasionalisme dan patriotisme. Selain itu juga kalau saya sih pengalamannya di beberapa perwakilan kita selalu ingin mengajak masyarakat Indonesia yang ada di sini dalam setiap upacara, dalam Guyup kegiatan-kegiatan Pak ya, guyup. formal atau yang informal kita ketemu gitu, nongkrong, ngobrol bersama. Itu juga memberikan apa ya, semacam kemarin ketika kita mengadakan perpisahan kan disebutkan bahwa KBRI itu harus menjadi rumah Indonesia, rumah bagi masyarakat Indonesia yang berada di eh, tempat ya, misalnya kalau di Yangon di Myanmar ya KBRI Yangon yang harus menjadi rumah yang dimana kita bisa berlindung, bersama-sama, ngumpul bareng semacam itu. Jadi itu sih yang sebenarnya memudahkan bagi kita untuk terus menanamkan rasa nasionalisme, patriotisme. Mungkin kalau yang seneng nonton bareng nobar sepak bola, kalau Sepak bola. timnas Ah, Indonesia main itu juga salah satunya mungkin ya. Oh iya, kita Pak. pernah dalam situasi seperti itu Pak. Ada multi event diselenggarakan di Myanmar ya. Iya, Pak. Nah, terus kemudian kita berbondong-bondong datang. Jangankan di Yangon Pak, di Naypyidaw aja kadang-kadang kita samperin Pak. Iya, Gitu. Itu perlu tuh. terakhir yang U23 ya? Iya, kemarin itu. Sama ini Pak, terakhir itu yang oh iya benar U23 yang Di Tuna. kualifikasi Iya, ya. Yang lawan tuan Tuna. rumah Myanmar. Iya, Oh Iya, iya, betul. siap. Itu partai Tuna terakhir ya. Stadium. Saya Iya. pernah Betul. rasakan. Iya. Betul.
Ya itu, terus yang kedua apa ya? Yang Pertanyaan? pelajaran hidup yang paling berharga Pelajaran selama hidup. diplomat. Pelajaran hidup yang paling berharga ya? Keluarga sih ya. Keluarga. Nanti kan berlanjut ke Betul. masalah Farel ya. Iya. Bagaimana dari diri saya sendiri tentunya juga kan berinteraksi sekali lagi dari awal berinteraksi dengan orang dari berbagai bangsa Bangsa. di berbagai periode dan berbagai lokasi. Hal yang terpenting yang menjadi pelajaran saya adalah keluarga lah. Di aman anak pertama saya lahir, Itu kemudian saya mau itu singgung juga itu tadi tuh Pak, gitu. Hadiah terbesar di Aman itu adalah iya, si itu Pak ya, Farhan. Farhan Parah. anak Aduh, pertama Farhan. lahir. Kemudian yang kalau Farel ketika kembali Oh, Yang setelah kembali. ketiga adiknya itu di Indonesia semua Pak ya? yang ketiga itu di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Berarti bisa ada kemungkinan jadi warga negara Abu Dhabi Pak ya? Waktu Farhan lahir itu ditawarin Pernah ditawarin Pak? karena mereka kan dual citizenship ya. Oh. Tapi kita Indonesia pada saat itu belum ada juga yang seperti yang sekarang itu diberi kesempatan untuk sampai umur 18 memutuskan Iya, mau ikut betul mana. betul. Gitu. Nah, waktu itu masih belum. Tapi karena status saya sebagai diplomat juga tidak mungkin Iya ya betul memberikan betul. Betul anak betul. Iya betul. yang jelas-jelas memang pada saat itu masih belum bisa gitu. Belum bisa. Berarti Tap, kamu nih udah 18 belum Tap? Sep tahun ini, Pak. 18. Nah, kamu bisa memutuskan nih sekarang nih, mau Indonesia atau Myanmar? Iya. Iya. Ada nggak di sini selain Atap? Nggak ada ya, Atap doang ya? Itu Oh ini Korea, ya, ini Korea nih Pak, ini bisa lahir di memutuskan Pak. Korea, Pak. Oh, Ini lahir bisa di Korea, memutuskan. iya. Gitu. Ya, Bukan Aiman. ibunya Belanda ya? Bukan Indonesia, Pak. Tetap. Ibunya punya usaha roti Belanda Pak. Belanda Oh, keturunan negeri itu. Belanda mungkin nih. Iya. Oh, 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 siapa Man? Spanyol. Ibu Spanyol. Wah, Nama Belanda, ibu Spanyol. Spanyol. Ini multi negeri ini, Multibangsa. multi bangsa. Ya, zaman sekarang ya udah dipermudah. Mhm. Iya. Itu yang kita sebut nanti perjuangannya ketika itu Pak Gerald jadi Mhm. dan Pak Dino Danilo Patijalal itu Patijala. mengupayakan namanya diaspora Diaspora. Indonesia. Hmm. Jadi jangan jangan takut, jangan berkecil hati mentang-mentang kita tinggal jauh dari Indonesia, eh, tidak bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Sekarang udah zamannya kita mau berada dimanapun, tidak perlu kembali ke Indonesia, Indonesia. kita tetap bisa Nah, berkontribusi ini salah satunya, Pak, ya. dimanapun. Ini Ya, salah satunya nih kita nih berkontribusi untuk Indonesia nih. ya, Siap. ESWA ini Iya, salah satunya. Indonesia International School Yangon ini juga berkontribusi untuk memajukan, Betul, memperkenalkan, mempromosikan Indonesia, gitu. betul. Iya. Jadi kan tadi untuk yang pertama kita sudah berbicara tentang diplomasi, diplomat, dan untuk kedua ini mungkin kita bisa bicara tentang sekolah, Pak. Sekolah, Ya, oke. kan Agak tensinya agak turun dikit, Pak. iya. Gitu. Saya dengar-dengar kan Bapak punya 4 anak, Pak. Hmm. Dan yang kedua alumni SY, Pak. Dan gimana pengalaman anak Bapak selama bersekolah di sini? Dan apa kesan pertama Bapak terhadap SY saat pertama kali datang? Farel pernah curhat nggak, Pak, tentang sekolah, Pak? Pernah dia meskipun orangnya Kak Farel tuh sebenarnya pendiam ya orangnya, Iya. tidak banyak ini, tapi dia menyerap banyak dari sisi pergaulan dengan teman-teman dan juga pendidikan yang didapat dari SIY. Iya. Dan uniknya di sini kan selain SIY ada Iya, ASY. betul. Dia sedikit banyak tentu teman-temannya juga menjadi lebih bervariasi. Betul. Tidak saja dari orang Indonesia tapi juga orang Myanmar. Tentunya ya dia bilang sih ya senang berada di sini, senang bersekolah di SIY, dan yang pasti memberikan perspektif lain dari dia. Meskipun bukan anak yang ekstrovert ya boleh dibilang dan juga tidak talkative, eh, sedikit banyak merubah dia sih untuk lebih terbuka gitu ya, ngobrol dengan orang tua, dengan guru, meskipun harus pakai trik-trik tertentu ya, karena memang Iya, iya. setiap anak itu unik, Oh iya, ya, dan berbeda, Pak, ya. dan berbeda dan Betul. punya
orang tua atau guru mesti punya, mungkin mesti punya banyak cara Betul. Iya. yang berbeda untuk Iya. mengatasi semua anak-anak. Itu sih yang paling berkesan bagi Fa Farel. Farel. Farel dan Farhan itu tidak memiliki kendala ketika harus beradaptasi, Pak, baik itu makanan, budaya, Hmm. terus orang-orang di sini juga tidak ada. Tidak ada, tidak Tidak ada, ada. tidak ada. Kalau Farhan itu dia lebih eh, terbuka Hmm. dan punya semangat kompetisi yang sangat tinggi. Iya. Tidak kalau istilahnya orang nggak mau kalah Nggak lah mau gitu. kalah. Iya. Betul. Jadi dan punya keinginan juga untuk Hmm. mencapai sesuatu yang mungkin serba cepat ya. Iya. Hmm. Determinasinya Ada kuat, determinasinya Pak. kuat. Diajak main sepeda mau, Ayo, Oh. Farhan, iya. main bola Kapan-kapan ayo, ayo, segala macem. Nah kalau semuanya. Farel lain. Iya, iya. Farel lebih seneng baca, Iya. lebih seneng Baca. di rumah, nggak mau kemana-mana gitu. Iya. Dan tadi mungkin belum kejawab, Pak. Untuk yang apa kesan pertama Bapak terhadap SY ini? Kesan Pas pertama pertama kali datang itu boleh dibilang unik ya. unik. Ini ada dua entitas dalam satu tempat Ya. yang awalnya dan kemudian saya berpikir ini bagaimana sesuatu dua elemen atau dua entitas ini bisa berjalan bersama-sama. Hmm. Eh, saya sering bilang bahwa SIE ini harusnya jadi atau memang menjadi backbone ya, tulang punggung dari IISY. Hmm. Dari semua lini, nggak cuma guru tapi juga murid-muridnya, karena terus terang dari guru dan murid-muridnya kan warga negara Indonesia Iya. di Betul. SIE dan ada melekat nama Indonesia di IISY. Iya. Itu bagaimana murid SIE itu menjadi bagian dari IISY, mewarnai kegiatan IISY, kemudian memberikan dampak ke murid-murid yang lain yang dari Myanmar dan negara-negara lain bahwa ini sekolah yang basisnya adalah eh, memperkenalkan budaya Indonesia. Hmm. Jadi nggak cuma peran guru dan kepala sekolah pada saat itu juga anak-anak murid atau siswa SIE itu harus menjadi bagian dan mewarnai kegiatan IISY. SY. Siap. Dan menurut Bapak seberapa besar peran sekolah dalam membentuk karakter anak-anak Indonesia di luar negeri? Sangat besar ya. Tapi saya percaya pertama kali memang adalah tugas ibu bapak di rumah ya, Hmm. yang menjadi fondasi pertama Keluarga yang jadi pendidikan anak. fondasi. Iya, Jadi fondasi. keluarga itu menjadi. Tapi mengingat pada zaman sekarang, kalau boleh dibilang waktu terbesar dan terbanyak yang dihabiskan oleh seorang anak itu di sekolah. Iya. Iya. Jadi memang, tapi ketika pondasi pendidikan dari orang tuanya sudah bagus, Bagus. Kuat. kemudian itu diperkuat lagi oleh Sekolah. sekolah untuk bidang-bidang atau pendidikan-pendidikan lain yang mungkin orang tua dengan keterbatasan ilmu dan waktunya tidak bisa memberikan gitu. Hmm. Jadi sekolah sangat penting memperkuat fondasi yang telah diberikan oleh orang tua. Murid harus memiliki peran aktif juga untuk tidak saja menyerap ilmu yang diberikan oleh guru, tetapi mempelajari juga lingkungan sekolah, Hmm. lingkungan sekitar, lingkungan rumah. Ada interaksi Hmm. zaman sekarang, apalagi kemudian disebut ada deep learning ya Deep sekarang ya. learning. Deep learning, di mana memahami satu pelajaran itu tidak hanya dari kulitnya tapi lebih dalam lagi. Iya. Gitu. Itu yang lebih penting sih. Dan menurut Bapak peran anak muda Indonesia di luar negeri itu seperti apa? Terutama kan dalam membawa budaya dan nilai-nilai bangsa. Nah itu yang kembali lagi tadi diaspora Indonesia ya. Itu Diaspora salah Indonesia. satunya juga adalah anak muda. Peran anak muda tentu penting ya kayak seperti yang meskipun masih
di bangku sekolah juga tentu memiliki peran. Hmm. Ya ini kemudian tadi saya sebutkan juga SIE, murid-muridnya harus punya peran penting untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Dari mulai yang kecil aja berteman dengan kan karena ini satu sekolah jadi tidak ada batasan Ya, antara SIE dan ISY ASY. dan di usia kecil juga sudah bergabung dengan kurikulum yang internasional juga. Pergaulan itu pada saat bergaul dengan mereka itu harus ditunjukkan eh, kebanggaan kita terhadap budaya Indonesia Hmm. gitu. Tidak saja kegiatan-kegiatan yang didukung oleh sekolah baik SIE maupun ISY tapi juga didukung oleh keinginan siswa sendiri, warga negara Indonesia, pemuda Indonesia melalui OSIS untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Pak, ini kayaknya pertanyaan dari tadi pegang-pegang semua ya. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Pak, saya mau nanya nih Pak, agak keluar sedikit dari topik pembahasan yang berat. Kalau saya perhatikan Bapak kan sangat passion dengan sepak bola Pak. Hmm. Dari pertama kali datang sampai sekarang. Itu sepak bola sendiri itu udah lama Pak Bapak geluti Pak? Dari penonton pertama atau lebih banyak ketika di Camp Blue-nya Bapak main bola Pak? Saya main bola itu enggak dari SMP lah. Oh, SMP ya? SMP karena memang di sana itu saya Hmm. Tangerang ya Hmm. semua. Jadi dari TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA itu semuanya di kota Tangerang. Hmm. Dulu Kabupaten Tangerang Hmm. kotanya. Jadi berminat pada sepak bola itu karena sering ya zaman kita Iya dahulu betul. tuh ada Bola plastik, main bola bola plastik lah. Betul, plastik, betul. terus kemudian juga ada kegiatan Iya. olahraga-olahraga yang diajarinya lain, tapi ujungnya Bola. kita main bola. Bola lagi, bener, bener, bener. Topiknya apa? Main bola lagi, wah. SMA juga begitu, tapi SMA saya punya ikut secara khusus yang di luar sepak bola. Ketika Oh, itu diperkenalkan saya lulus 90 ya, 90 lulus SMA. Jadi berarti ketika kita itu berjarak 7 tahun, Pak ya? Pak Arif iya dengan saya itu berjarak 7 tahun. Saya 9 97, Pak. 97 Oh. ya. 97. 90. Nah, ketika 88 89 itu periode di Indonesia itu diperkenalkan apa yang namanya softball masuk sekolah. Hmm. Nah, ada beberapa sekolah di Tangerang itu yang menjadi pilot project. Salah satunya SMA saya, SMA Negeri 1 Tangerang. Hmm. Nah, itu kita diperkenalkan oleh olahraga softball dan saya masuk dalamnya. Dan Anda tahu itu softball? softball Anda tahu nggak? Nggak tahu. dulu Bukan. baseball belum terkenal. Kasti Kalau kalau di kalau eh, istilah Indonesianya kasti ya. eh, Kalau dasarnya itu kasti. ada beda. Kasti itu kecil ya kayak bola Kalau tenis tenis. ya. Kalau Hmm. softball tuh gede Iya. bolanya. Nah, kalau baseball balik lagi keras tapi Nah, sama Kecil. kayak kayak tapi tidak terlalu besarnya besar. besarnya kayak Bola bola tenis tenis. dikit. Tapi kalau ini gede. Iya. Yang kalau di luar negeri di beberapa negara softball itu di Amerika terutama Hmm. hanya dimainkan oleh perempuan pada saat. Tapi kalau di Hmm. Asia waktu itu softball itu dimainkan oleh Semua gender. Laki-laki. Laki-laki. laki-laki dan perempuan. Karena baseball belum masuk pada saat itu. Nah, itu yang jagonya pada saat itu adalah Filipina. Itu sangat Iya, betul, Hmm. betul. Filipina ada sangat kuat Karena sekali. mereka koloni Amerika sih, Pak ya. Ya. Jadi otomatis Diperkenalkannya lebih lama. bilang. Itu kan ada dulu di Senayan yang paling depan itu Iya, ada yang lapangan softball, betul. baseball itu. Di seberang FX, Hmm, Pak. Iya. Jalan raya. Saya kan dari dulu kelas 2 SD udah berkacamata ya. Jadi Hmm. punya ke apa sih? Meskipun ini mungkin hanya alasan ya. Hmm. Tapi memang kemampuan atletik saya kurang juga. Tapi ya minimal pernah seleksi Iya. Porda lah untuk Oh, Porda di provinsi. Banten. Ya waktu itu Waktu itu masih masih Jawa Jawa Barat, Pak ya? Barat, Masih Jawa masih Barat, ke masih Jawa Barat. Bandung. Belum pemekaran, Pak ya? Cuma seleksi antar Heeh. satu kabupaten aja, Heeh. cuma nggak sampai masuk.
masuk provinsi. Ternyata pemain softball, kirain pemain sepak bola gitu, softball gitu. Jadi, sepak bola itu hanya hobi aja sih, Hobi. tidak dijalankan dan tidak jago Iya, juga iya. gitu, karena memang tidak serius. Berarti Yang serius itu softball. berarti kita nanti bisalah gitu, Nah, ditutor sama Pak Arif. Siap. Minimal megang bat, Pak, ya, iya. sama mengayunkan pukulan Nah, gitu. posisi saya itu kalau tahu Pitcher? catcher, Oh, bukan pitcher. catcher, yang sering jongkok gitu. Oh, Oh, iya. itu Iya, yang jongkok di belakang pemukul itu. pemukul, betul, gitu. Berarti Bapak menghabiskan masa kecil dan remaja di Tangerang, Pak, ya? Iya, saya baru kuliah keluar tuh dari ke Jakarta itu pas kuliah. Pas kuliah. Oke, oke. Paham. Hmm. Ya, mungkin kita masuk lagi ke dalam pertanyaan inti, Pak. Kan sebagai pelajar, kami masih sering merasa masih nyari jati diri nih, Pak. Hmm. Dan ada pesan Bapak untuk kami yang sedang tumbuh di lingkungan internasional gitu. Pesannya ya. Jangan terlalu lama mencari jati diri sih. Nah, Hmm. nyasar nanti. Kalau terlalu lama mencari jati diri nyasar ya kan? Satu itu, Kejauhan. jangan terlalu lama mencari jati diri. Kedua, kenali segera hobi dan apakah itu hobi bisa jadi suatu pekerjaan atau Hmm. hobi itu tidak bisa jadi suatu kerjaan, segera diputuskan gitu. Kemudian juga punya passion, Punya passion. kenali passionmu gitu istilahnya kan. Iya, betul, Wah, betul. passionnya passion saya di mana nih? Bahasa yang lagi trending nih kalau untuk Nah, anak-anak sekarang. Passion. Passion. passionnya di mana? Passionnya di mana? Hmm, Gitu. gitu. Berarti sekarang ini kan semua yang kalau bisa hobinya itu menghasilkan uang, Pak, ya. Iya, Gitu. Jadi bukan sekarang pekerjaan gitu semuanya. gitu. Dan yang terpenting adalah jangan maksakan bahwa misalnya memang kita bukan orang yang mampu berada di depan layar ya. Ya. Kalau memang punya passionnya di belakang layar ya nggak apa-apa gitu. Ya. Dan itu juga punya kontribusi yang besar. Betul, betul. Kayak Misalnya Malika, Aiman ya. Ya, ya misalnya ya antara inilah kalau dalam suatu perfilman ada yang di belakang layar kan. betul. Iya. Betul. Ada juga yang tampil misalnya Hmm. contohnya. Betul. Ya kalau tidak bisa atau tidak punya passion menjadi aktor ya mungkin jadi sutradara gitu. Hmm. Sutradara kan lebih di belakang layar. Dari segi hal sih dan sekarang banyak yang justru di belakang layar tanpa di ini kan punya menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak Betul, Pak. misalnya. Iya, Kalau Pak. tujuannya itu ya. Iya, Pak. Lain lagi kalau tujuannya Iya. ya. Idealisme atau tujuannya Ah, cuan gitu. Coba. lain lagi Nah, ini kalau contohnya kan yang di belakang layar banyak tuh 2, 3, 4, 5, 10. Yang di depan layar cuma 4 nih, cuma 3 loh kan. sekarang media sosial dan internet itu menawarkan banyak hal Iya. sekarang kan. Bener, Betul. Pak. Bisa menghasilkan uang Uang. juga. Peluangnya lebih besar, Pak, justru Pak malah di sana, Di Pak, ya. Instagram sudah mulai ditawarkan, Betul. dulu Iya. YouTube Betul. ya semacam sampai sekarang masih dan Masih, Pak. makin Iya, besar. tapi udah mulai menurun, Pak, ya. Sekarang keberadaan short ya, Iya. terus Iya. reels, udah TikTok mulai banyak. TikTok. Iya, TikTok tiktoker tuh. semua nih. TikTok bukan cuma dilihat tapi TikTok itu bisa menghasilkan Betul. Iya, Pak. banyak. Ya, gitu aja sih. Oh, siap, Pak. Jangan terlalu lama Iya, kan kalau terlalu takutnya nyasar, Pak, gitu. cari-cari jati Jati diri. diri, gimana gitu kan jati diri. Ya, Man, paham, Man? Iya. Ah, semua paham ya? Paham. Jati diri jangan kelamaan. Ya, takutnya nyasar kalian. Ketemu jati diri kagak, nggak bisa pulang akhirnya. Menemukan yang palsu nanti diyakini Iya, sebagai yang jati diri sebagai Jati diri. sebagai itu yang hakiki gitu kan. nanti menyesal di tengah jalan. Betul. Gitu. Ya. Mungkin kita ada satu pertanyaan untuk yang diplomasi, Pak, nih ya. Kita masuk lagi ke diplomasi. Kan di luar diplomasi yang serius Bapak kan, Pak. Ada nggak pengalaman menarik atau lucu selama karir Bapak yang bisa jadi inspirasi buat kita? Lucu ya. Iya, Pak. Satu yang nggak terlalu lucu sih. Dalam pengertian interaksi saya dengan kepala perwakilan ini yang pertama, penempatan pertama. Saya kan masih sangat junior sekali. Iya, Pak. Saya beberapa kali ditugaskan untuk mewakili dubes karena beliau itu berkeyakinan di Abu Dhabi di Amman kan.
rajanya nggak datang nih undangan ini nih, kamu aja yang hadir gitu. Eee, yang lucunya mungkin ya, itu kejadian itu nggak cuma sekali, bisa sampai 3 kali. Jadi setiap beliau menyuruh saya, memerintahkan saya untuk hadir, "Rip hadir nih, acara ini." "Oke." "Nanti rajanya datang lho Pak." "Ah nggak usah, kayaknya nggak datang deh." Think tank begitu Pak Habi ya? habis itu selesai acara saya bilang, "Rajanya hadir lho Pak." "Oh ya udah." Terus berangkat itu sampai 3 kali kejadian. Iya. Oh, Jadi ya itu aja sih dari itu, sisi Kak. itunya ya. Jadi, satu hal kepercayaan ya, Iya. karena itu memang KBRI hitungannya bukan KBRI yang, eee, besar ya, Mmm, KBRI kecil tentunya penempatan pertama juga, eee, oleh seorang penempatan pertama junior diplomat diberi kepercayaan oleh dubes untuk pelaksanaan tugas itu suatu hal yang, sangat berharga sih bagi kita untuk memahami secara dini bagaimana berdiplomasi. Kalau lucu-lucu yang lain, pernah juga sih sama waktu di Songkla itu, entah itu bisa dibilang lucu juga, sebenarnya nggak banyak. Di Songkla itu kami banyak menghadapi persoalan nelayan WNI nelayan di mmm, Phuket. Phuket. Kalau kalian tahu kan Phuket itu Phuket, pernah dengar nggak Tahu, Phuket? Jangan dengar, Pak. Pattaya doang taunya. Tahu Phuket, Pak. Phuket, udah tahu ya? pulau wisata ya. Pulau Iya, wisata Pak. Phuket. Nah, tapi saya lebih seringnya ke sana untuk tugas. Oh, Jadi bukan untuk berwisata. Tapi Mungkin bisa sekali mendayung 2, 3 pulau terlampau nah, juga itu nggak? dari misalnya 12 kali saya ke Phuket, Heeh. cuma 3 kali dengan keluarga mungkin. Sisanya pekerjaan tugas. selama 3 tahun Iya, di iya. sana. Jadi pernah suatu ketika kita menyelesaikan suatu masalah, ketemu dengan pihak imigrasi, dengan pihak polisi. Waktu itu masih belum ada pesawat dari Hajai itu ke Phuket tuh Phuket. belum ada Berapa pesawat. jam tuh Pak perjalanan darat tuh Pak dari Songkla? 6 jam kalau nggak salah, 6 Lumayan. jam. Lumayan. Kita pakai jalan darat, udah selesai, udah ketemu, kita pulang. Sudah hampir menyampai Songkla, ada telepon lagi, "Pak, Bapak masih di Phuket. Ini masih ada kasus lain nih," kata. Jadi Jadi berasa gitu. gimana Langsung balik lagi, Pak? menghadapinya? Ya susah udah deket di Songkla. Berarti Ya sena udah kita per telepon penyelesaiannya. Jadi Oh, gitulah banyak. kenal dengan banyak nelayan Indonesia dong Pak ya? Di sana ya memang, kalau boleh dibilang kehidupan mereka mengenaskan ya. mmm, Gali lubang tutup lubang, gajinya habis. Karena bisa di lautan itu selama 6 bulan mereka tuh. Dan pendidikannya mohon maaf ya, rata-rata rendah ya. mmm, Untuk nelayan 6 bulan di laut Pak ya? 6 bulan di laut dan Lama ya? itu dari kapal-kapal, bukan kapal-kapal Thailand, tapi kapal-kapal Taiwan. Oh, iya, iya, oh, iya, iya. Pemiliknya, Iya Pak, kaptennya orang Taiwan. Taiwan. Jadi Benar-benar dari Taiwan Pak ya? iya, sepanjang 6 bulan di laut itu kasbon-kasbon terus katanya, ngerokok, Iya, iya, kasbon ke nakodanya, iya, Indomie, makan kasbon. iya, iya. Jadi Begitu nyampe di Phuket, semua terjual, dia paling dapat hasilnya iya, sedikit iya. dari mmm, pembagian Besar pasok ikan daripada yang tiang dijual, gitu ya Pak ya? heeh. Selama itu dia harus nungguin lagi, karena biasanya pemilik atau nakodanya pulang dulu ke Taiwan. Oh Nah berganti, kemudian akhirnya berganti. enggak, pulang dulu ke Taiwan, dianya suruh nungguin kapal itu. Oh, kirain berganti lagi ini Pak usernya gitu. Enggak, jadi suruh nungguin kapal, Oh, bisa jagain apa? berbulan-bulan juga, 3 bulan juga, kemudian Nggak ada jalan pemasukan. lagi, nggak ada pemasukan. oh, Di situ nggak bisa keluar, karena Iya, iya. cuma dia kan nggak punya visa di Dokumen ya, nggak punya Thailand, dokumen nggak punya resmi. dokumen, bahkan KTP pun kadang-kadang ada beberapa yang nggak punya. Kebanyakan dari wilayah Sumatera Pak ya? Macem-macem, Macam-macam ya? macem-macem. macam-macam. Dari Indonesia Timur banyak juga ada. Berarti fakta sosial yang sangat miris juga Pak ya? Banyak kejadian Iya, iya, iya. mabuk, berkelahi, kecelakaan itu banyak di sana. Itu mungkin yang dikatakan pencarian jati diri yang tidak pernah usai. Gitu. Pencarian jati diri tidak pernah usai. Akhirnya Cuma banyak juga cuma keturunan aja kali ya, karena bapak ibunya nelayan ya jadi Iya, nelayan gitu ya. sampai beranak pinak di situ Pak? Oh, Enggak, artinya kehidupan nelayan itu oh, oke, oke. karena Akhirnya ya situ lagi, ya situ lagi. iya, Lingkaran itu tidak pernah keluar ya, tidak iya, pernah keluar hmm, dari lingkaran itu. hmm. Iya, 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 iya.
Ada yang bercita-cita jadi nelayan atau bos nelayan di sini? Ada. Kan nelayan tahu kan? Tahu Oh, ya, kirain nggak tahu. Gitu. Nelayan modern bisa jadi cita-cita. Nelayan modern. nelayan modern. Iya. Dengan kapal-kapal yang modern segala macam itu Dengan bisa. Kita kan negara bahari ya. ya maritim Bahari. Nenek bahari. moyangku orang pelaut. Iya kan ada Jadi lagunya itu. Nenek Oh, moyangku nelayan. seorang pelaut. Pernah dengar gak lagu itu? Cika nggak tahu nelayan, Pak. Cika nggak tahu nelayan. fisherman. Ah, Oh, nanti dalam bayangan Cika fisherman permen lagi. Permen fisherman. Gitu. Fisherman. Penangkap ikan. Karena kita itu kekayaan laut kita sangat banyak. besar. Bisa. Dan itu beberapa negara memanfaatkan. Nah, Iya. itu dia, Karena Pak. kita armada kayak sekarang namanya ada disebut Bakamla, Nah, terus kemudian Tentara Angkatan Laut Indonesia itu kan armadanya belum bisa mengcover mengcover seluruh semuanya, seluruh Indonesia. luas wilayah laut Indonesia Hmm, ya. Jadi memang banyak yang gitu gunain. diambil, digunain oleh negara Iya, lain. kucing-kucingan Pak ya dengan Bakamla itu Pak ya. Heeh, Ada Bakamla di sini dia hilang. gitu. Jadi tadi kami sudah bicara tentang eh, KBRI, kami sudah bicara tentang sekolah. Mungkin kami bisa masuk sedikit ke OSIS nih, Pak. OSIS ya. Iya. Jadi kami juga kan aktif nih di OSIS semua. Dan kadang suka bingung nih, Pak, soal tanggung jawab dan organisasi. Hmm. Dan menurut Bapak seberapa penting OSIS untuk pelajar, Pak? Penting, penting. Pengalaman saya di SMA, OSIS itu salah satu cara saya untuk eksis di sekolah. Karena waktu itu saya juga ikut OSIS, OSIS, ikut sama seperti Altap dan lain-lain, ikut mencalonkan sebagai ketua ketua OSIS. OSIS. Udah berpikiran dari awal memang nggak menang, tapi pengen menempati salah satu posisi Meramaikan pengurusan persaingan ya. OSIS. Iya, Meramaikan persaingan. iya. Siap. Salah satunya kalau biar dilihat dan jadi pengurus OSIS ya mencalonkan jadi ketua Iya, OSIS Iya, gitu. Kalau nggak akan dilirik jadi betul. pengurus iya. gitu. Tapi ya OSIS itu penting. Di luar kesibukan kita belajar di sekolah, ada waktunya juga kita untuk belajar organisasi. Hmm. Jadi OSIS itu tempat kita belajar berorganisasi. Penting untuk jangan terlalu juga ada beberapa teman juga dan sampai sekarang mungkin ada ya, yang menjadikan OSIS atau organisasi kemahasiswaan nanti di kampus Oh dan ya. universitas itu jadi waktu terbanyak dia di kampus. Hmm. Malah Malah mengabaikan menyita waktu kuliahnya, Pak ya. malah mengabaikan sekolahnya, tidak. Tapi OSIS itu harus kita juga manfaatkan untuk mewarnai hidup kita selain belajar, mungkin belajar banyak bosen, sambil kita berorganisasi, masuk OSIS, belajar caranya berorganisasi. Itu penting bagi nanti pengalaman kita nanti di dunia kerja. Membangun relasi juga Pak ya. Heeh. Yang eh, yang paling penting sih menurut saya sih kalau saya belajar banyak adalah bahwa kita harus tahu memposisikan diri kita sesuai secara faktual. Misalnya kita seorang bawahan, bagaimana kita bersikap sebagai seorang bawahan. Hmm. Di organisasi kan juga itu dipelajari bahwa misalnya kita dari bawah, kita dari anggota pengurus, tugasnya adalah apa Ya. itu sudah tahu. Kita sadar tugas kita adalah ini, kemudian kita bisa memposisikan kita sebagai dalam posisi tersebut. Ya. Tapi di lain kesempatan kita juga bisa mencapai jabatan atau menduduki posisi tinggi di misal di organisasi dan kemudian itu nanti terrefleksi dalam ketika kita bekerja, kita bisa memposisikan diri, oh kalau saya memimpin sesuatu, saya harus memiliki kemampuan manajemen, mengelola, dan leadership yang bagus. Kan Bagus. di OSIS juga diajarin leadership. Leadership. Jadi itu penting sih menurut saya. Sedari kecil misalnya, kalau misalnya ada di SMP, apalagi sekarang ini semuanya ini ya, karena Iya. SIE itu kan Terlibat, Iya, kecil, terlibat. satu atap, Dari kelas satu 7. satu atap. atap. Benar. Ada yang masih SD di sini? Belum, udah Enggak ya, SMP tapi semua. SMP rata-rata ya. Iya, Jadi SMP mulai ke dari atas. SMP. SMP. Kita kan di Indonesia juga OSIS SMP ada Ada OSIS Ada SMA SMP. juga SMA ada. ada. Jadi itu sih sebenarnya Siapa? ya, penting tuh.
Ya. berorganisasi. Dan kalau kami ingin belajar jadi pemimpin seperti Bapak, apa 3 nilai utama yang harus kami pegang, Pak? Satu, kejujuran. Kejujuran. Eh, Dua, eh, punya sikap yang jelas dan mandiri. Mandiri. Jadi yang Itu aja. pertama jujur, kedua mempunyai sikap yang jelas, Dan dan mandiri. ketiga mandiri. Siap, Pak. Dan mungkin kita bisa sedikit santai ya, Pak. Dari Dan tadi sedikit mulu, enggak, nggak tadi santai-santai. enggak Iya, iya bener nggak? dikit-dikit, Pak. Masuk teh. Masih Tadi nggak dikit-dikit. ketemu lucunya soalnya, Ya. pengalaman lucu. Iya Nggak kan? ketemu. Ketemu. Mungkin Pak Dipa ada pengalaman lucu waktu SMA atau SMP, Pak? Pengalaman lucu. Atau waktu bertugas menjadi guru, Pak? Tapi ini kalian jangan ikutin ya. Ini cuman sekilas doang. Jadi kemarin baru cerita tuh dengan Bu Septa, Bu Fitri kan. Jadi karena kan kebetulan rapotan Pak ya. Waktu dulu saya kalau nggak salah kelas 2 SMA, kalau saya 2 SMA. Jadi ambil rapot. Nah, yang ambil rapot kan ibu ya. Budi Utomo ya? Betul, Budi Utomo SMA 1 Jakarta. Datang. Nah, pas kan ketemu dong dengan wali kelas. Ibu silakan Bu. Nah, ketemulah nilai bahasa Inggris waktu itu. Eh 6,5. Kalau seingat saya 6,5. Ibu saya protes dong. Bu, saya mempertanyakan nih, kenapa nilai bahasa Inggris 6,5? Lah, emang kenapa, Bu? Anak saya kalau di rumah nyanyi lagu bahasa Inggris terus, gitu. Ini kalau ada lagu bahasa Inggris ditranslate, dibikin lirik. Dulu kan kita belum punya internet, Pak ya, untuk Iya. apa namanya? Ya, Masih menulis kaset ya? lirik. Masih Iya, kaset. betul, masih kaset. Jadi kita manual dengerin lagu, terus kemudian didengar. Nah, jadi ibu saya komplain, "Oh, nggak bisa nih, Bu. Ini anak saya nih di rumah dengerin lagu bahasa Inggris mulu nih, nyanyi pakai bahasa Inggris, masa bahasa Inggrisnya cuma 0,5?" gitu. Nah, itu dia paling yang pengalaman konyol, dan mudah-mudahan sih nggak terjadi sama kalian ya. Itu cukup Pak Dipa yang ngalah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ke Pak Arif. Dan kalau Bapak bisa balik jadi murid selama sehari, kira-kira Bapak mau ngapain duluan? Belajar yang benar. Oh, belajar yang benar. Ya, satu, kimia dan matematika saya lemah. Oh, Kalau balik lagi jadi pelajar ya kimia dan kimia matematika. sama matematika. Iya. Siapa sosok guru atau tokoh masa muda yang paling berkesan, Pak, buat Bapak? Sok guru yang paling berkesan. Ada guru agama, Guru guru agama. agama di SMP, Pak. SMP. Itu sangat berkesan Iya. juga. Guru agama tuh memang rata-rata jadi idola, Pak ya. Iya, Guru agama guru tuh. agama. Kalau boleh tahu, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, kenapa berkesan guru agama ini, Pak? Iya, tegas ya. Hmm. Guru pada saat SMP saya itu beliau tegas, berwibawa, Berwibawa. dan tidak asal mengajar. Ada banyak lah kejadian memang asal kayak hanya monoton, tapi dia juga mengajarkan dialog. Meskipun ini pelajaran agama kan, tapi dia pandai memberikan ilustrasi, mendidik bagaimana mengajarkan pembelajaran, jadi sehingga pelajaran itu menjadi menarik dan enak untuk diikutin gitu, Oh, gitu, Pak. tidak membosankan gitu. Dan untuk terakhir nih, Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk SY dan OSIS ke depannya, Pak? Untuk SIE pertama kali ya. Murid-muridnya atau siswa-siswanya tambah banyak, Tambah banyak. Amin, harapannya. amin, amin. 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 Dan dapat terus Eksis. Eksis. karena penting bagi Indonesia memiliki sekolah Indonesia yang on, dan juga punya kontribusi yang banyak dan maksimal untuk memajukan juga ISY dari siswanya maupun gurunya seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk OSIS, ya itu tadi saya sebutkan, pergunakan
masa-masa kalian sebagai pengurus OSIS untuk belajar leadership, kepemimpinan, dan manajemen organisasi. Mengenal organisasi dengan baik sejak awal, bagaimana mengelola organisasi dengan baik. Itu yakinlah bahwa pengalaman tersebut bisa bermanfaat pada saat eh, Anda sekalian memasuki dunia pekerjaan. Buahnya nanti Pak ya, Ya, dipetiknya nanti. Sekarang ya. masih bibit Bibit. peluangnya. Bergaul dengan sesama teman, yaitu salah satunya juga. Kemudian tahu mengerti posisi, Ya. mengerti diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengenal teman, gitu. Oh gitu Pak. Dan sampailah di penghujung podcast kali ini dan luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas waktunya, jawabannya dan inspirasinya. Semoga semua pelajar di SY bisa belajar banyak dari pengalaman Bapak. Tepuk tangan dong. Berarti tadi kan Pak Arif bilang KBRI menjadi rumah buat WNI. Nanti kita tinggal menunggu ya undangan dari Pak Arif. Ngopi-ngopi. Terima kasih, Ya kan? ngopi. Gimana teman-teman yang di belakang kamera, seru nggak hari ini? Oh. Seru Bang, ngantuk. Kayaknya masih ini terlalu tinggi, terlalu dalam nih. Dalam. Bukan tinggi, Dalam banget Pak. dalam banget. Lucu lagi urusan. Nggak ada lucu-lucunya ya. Ini udah dipotong kan, Bro? Belum Udah Pak. selesai kan? Belum. Belum closing Pak. Oh, Siap, gitu. Pak. Dari Jadi tadi nggak ada pantun nih. oh, Mungkin Pak Arif kalau Pak Arif, punya nusa ya, Pak silakan. bisa ada. Mungkin Bapak kan Oh, aduh. Jago Jakarta Pak, pantun. pantun Pak. Pantun palang pintu. Ntar dulu lah, ngobrol dulu nanti sambil mikir-mikir gitu kan. Gemini Mungkin saya nggak jalan nih. teman-teman ada nggak? Biasanya jalan. Ada pantun? Ada pantun nggak? Ada nggak? Pantun. Nih, pantun. Nggak ada. Jadi untuk teman-teman terus ikuti episode-episode spot selanjutnya karena kita akan terus menghadirkan tamu-tamu hebat dan cerita-cerita inspiratif. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.